نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan, kita masuk ke ayat 283. Allah Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Dan jika kalian dalam keadaan safar dan kalian tidak mendapatkan katib yang mencatat, ya, seorang orang yang bisa mencatat transaksi ataupun muamalah di antara kalian, farihanum maqbudah, maka hendaknya ada gadaian. Rihan itu, ya, sesuatu yang digadaikan, ya, sebagai jaminan. Maqbudah, ya, yang dipegang tentunya oleh orang yang memberikan apa? Hutang. Karena biasanya ini dalam masalah hutang piutang, karena kita masih berbicara tentang hutang piutang. Ya. Fa in amina ba'dukum ba'dha, dan jika sebagian kalian merasa percaya kepada sebagian yang lain, merasa aman dari pengkhianatan, ya. Falyu'addi alladhi tumina amanatah, maka hendaklah orang yang telah diberikan amanah itu melaksanakan amanahnya dengan benar. Waliyattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Rabb-nya. Artinya jangan sampai dia tidak melaksanakan apa? Amanah yang telah dibebankan tersebut. Ya, terkadang ada orang yang misalnya berbohong, hutangnya nggak sampai segitu, atau bahkan mengingkari dan yang lainnya. Wala taktumus syahadah, dan jangan kalian menyembunyikan persaksian. Artinya kata Syekh Utsaimin, ay la tukhfu ma syahidtum bihi wala la fi aslihi wala fi wasfi. Jangan kalian menyembunyikan persaksian kalian, baik secara pokoknya maupun secara sifatnya. Fi aslihi bi an yunkira syahadah ra'san, secara pokoknya seperti dia menolak atau mengingkari persaksian. Adapun dalam sifatnya seperti ia menambah-nambah atau mengurang-urang. Wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh. Dan siapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sesungguhnya berdosa hatinya itu. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih berbicara tentang muamalah yang berhubungan dengan hutang piutang. Dan subhanallah, ya, ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an itu ternyata tentang hutang piutang. Ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah hutang piutang. Maka kewajiban kita tentu, ya akhi, jangan menganggap remeh hutang. Jangan menganggap nanti gampang. Ada sebagian ikhwan, ya, ada yang berhujah dengan hadis bahwa siapa yang berniat untuk membayar hutang kemudian dia nggak bisa bayar hutang, nanti Allah akan bayarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia malah meremehkan gitu, Pak. Ngutang sana, ngutang sini. Yang penting saya ada niat mau bayar. Iya. Apa yang terjadi ternyata dia malah meremehkan masalah membayar hutang.
Allah musta'an. Ini tentu tidak dibenarkan. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah annahu idza lam yajid katiban fis safar fa innahu yuwaththaqul atau yuwathiqul haqqa birrahnil maqbul. Bahwa kalau dia tidak ada ketika safar misalnya ya, dalam perjalanan safar, lalu teman antum mau ngutang dengan jumlah yang cukup besar dan ternyata tidak ada orang yang bisa mencatatnya, maka pada waktu itu bisa diganti dengan cara gadaian. Oke, saya akan berikan hutang 10 juta, tapi jaminannya apa? Iya. Oh ya udah, saya punya HP iPhone misalnya, yang harganya 15 juta misalnya. Ini sebagai jaminan buat kamu. Iya. Faedah yang kedua, minha inayatullahi azza wa jal bihifdhi amwali ibadih. Perhatian Allah dalam masalah menjaga harta hambanya. Yani annahu subhanahu wa ta'ala dzakara hatta hadhihi surah. Artinya Allah menyebutkan sampai bentuk seperti ini. Annal insan idza dayana ghairahu wa lam yajid katiban fa innahu yartahin rahnan hifdhan limalihi. Itu bahwa seseorang ketika dia tidak menemukan orang yang bisa mencatatnya, maka ya dia ganti dengan jaminan itu. Ya. Sebagai apa? Hifdhan limali, untuk bisa menjaga hartanya itu. Wa khaufan minan niza, dan supaya juga tidak terjadi pertikaian. Iya. Namun tentunya ya akhul Islam, terkadang dalam masalah gadaian pun terjadi riba. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh banyak para asatidzah ya. Seperti misalnya seorang petani menggadaikan sawahnya. Dia minjam duit sama antum 10 juta, akan dibayar setahun yang akan datang. Lalu saya gadaikan misalnya sawah saya. Sama antum sawahnya hasilnya diambilin sama antum. Ketika si petani itu bayar hutang setahun kemudian, antum ya dapat duit antum plus keuntungan sawah. Ini jelas riba ya. Kata para ulama, kullu dainin jarra naf'an bahwa riba. Setiap hutang piutang hasil karena menarik keuntungan, maka itu hukumnya riba. Ini sawah yang digadaikan itu hasil panennya buat siapa? Ya buat petani itu. Nah, hasilnya itu hakikatnya adalah hanya sebagai harta jaminan saja, bukan jadi milik kita, bukan. Itu tetap milik siapa? Petani tersebut. Ini kalau misalnya panen dan yang lainnya, lalu petani itu memberikan hadiah nih sebagai hadiah buat tetap antum nggak boleh terima. Kenapa? Karena antum mendapatkan keuntungan dari hasil ya, memberikan hutang itu ya. Ini banyak praktek seperti ini di negeri kita. Ya. Aminha jawazur rahn. Kaidah yang ketiga, bolehnya gadaian. Karena Allah mengatakan di situ farihanum maqbudah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Namun di sini dalam ayat ini disebutkan wa in kuntum ala safar. Jika kalian dalam safar. Dan ini seakan memberikan kepada kita syarat bahwa bolehnya gadaian itu saat safar saja. Tapi kata beliau fahal hadza syart mu'tabar, namun apakah syarat ini ya menjadi patokan, bisa dijadikan patokan bahwasanya bolehnya gadaian itu kalau dalam safar saja dan itu pun tidak mendapatkan orang yang mencatat. Ya.
Kata beliau, dalatis sunnah ala adami i'tibari. Kalau kita melihat hadis dan sunnah Rasulullah SAW, akan tampak bahwa syarat ini dia bukanlah patokan. Artinya harus dalam keadaan apa? Safar. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada siapa? Orang Yahudi. Dan waktu itu Nabi tidak safar. Berarti itu menunjukkan bahwa gadaian itu tidak khusus dalam safar, tapi juga boleh dalam mukim. Jadi akhwal Islam, ya, kata-kata wa in kuntum, walaupun in di situ mempunyai makna syarat, ya. Seakan-akan jika kalian berada dalam safar, kita tidak bisa jadikan syarat karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan syarat. Ya. Faedah yang keempat, min fawaidil ayah, anna ba'd al-ulama istadalla bihadhihi al-ayah ala luzumil qabd fi ar-rahn. Wa fi hadhihi al-mas'alah thalathatu aqwal. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini wajibnya mengqabd barang gadaian. Artinya antum yang ngasih utang, si penghutang kan memberikan jaminan berupa gadaian, ya. Entah itu HP misalnya, atau motor misalnya, pokoknya harta yang bisa dijadikan sebagai jaminan, Pak. Sebagian ulama berpendapat bahwa barang gadaian ini harus antum pegang. Siapa yang memegang? Yang memberikan apa? Utang. Namun kata beliau dalam masalah ini ada tiga pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna qabdar rahni syartun lisihati. Bahwa mengqabd barang gadaian itu syarat sahnya gadaian. Karena Allah ja'ala al-qabd wasfan fir rahn wal wasfu lazimun lil mausuf. Alasannya apa? Karena Allah menjadikan di situ qabd sebagai sifat untuk gadaian. Farihanun makbudoh, gadaian yang makbud. Makbud di sini maksudnya diqabd, ya. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal qabd syartun liluzumil ar-rahn la lisihhatihi. Wa qabd itu, Pak, syarat untuk lazimnya gadaian. Ya, bukan syarat sahnya. Ala hadzal qaul yakunu rahnu sahihan wa illam yuqbad. Atas pendapat ini berarti apa, Pak? Gadaian itu sah walaupun tidak diqabd oleh si pemberi apa? Utang. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, anal qabd laisa bisyartin la lisihah wala liluzum. Qabd itu, kata beliau, bukan syarat sah, bukan juga syarat kelaziman. Wa innama dzakara Allahu al-qabd fi hadhihi al-hal li'anna at-tawathuq at-tam la yahsul illa bihi likaunil muta'aqidaini fi safar. Kenapa? Kata mereka, karena Allah menyebutkan qabd dalam keadaan seperti ini, ya, supaya untuk terjadi saling percaya saja, Pak, secara sempurna, karena keduanya sedang berada dalam safar. Walaysa thamma katib, dan pada waktu itu tidak ada pencatat. Wala yahsulu tamamu tawthiqah birrahan ila biqabdihi. Dan tentunya, kata beliau, tidak akan sempurna jaminan dengan gadaian kecuali dengan mengqabdnya. Itu menunjukkan bahwa ini bukan syarat sah, bukan pula syarat luzum. Kata Syekh Utsaimin, wa hadzal qaul huwa ar-rajih. Pendapat yang ketiga inilah yang paling apa? Yang paling kuat. Ya. Wa alaihi, atas dasar pendapat paling kuat ini, farrahnu lazimun sahihun bimujarrad aqdihi. Berarti
gadaian itu menjadi lazim, harus, dan sah sebatas diakadkan saja walaupun tidak diqabad. Batas diakadkan sudah sah, walaupun tidak diqabad. Ya. Allahu a'lam. Faedah yang kelima, akhi, min fawaidil ayah, annahu idza hasala al-i'timanu min ba'dina li ba'din lam yajib rahnun wala isyhadun wala kitabah. Kalau ternyata orang yang melakukan transaksi hutang piutang ini, Pak, yang memberikan hutang maupun yang hutang, ya, saling percaya. Gadaian nggak perlu saksi, catat, saya udah percaya kok sama kamu. Saya tahu kamu orangnya amanah misalnya. Maka pada waktu itu nggak masalah. Ya nggak masalah, maksudnya tidak dicatat, tidak ada gadaian, tidak ada saksi, nggak masalah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Fa in amina ba'dukum ba'dha, apabila sebagian kalian merasa percaya kepada sebagian yang lain, ya, fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Hendaklah mereka yang memiliki amanah, yang telah dibebankan padanya amanah untuk bayar hutang, melaksanakan amanah bayar hutangnya tersebut. Artinya pada waktu itu, ya, tidak perlu dicatat, nggak masalah. Nggak perlu ada saksi juga nggak masalah. Ya. Ikhwatul Islam. Aminah, faedah yang keenam. Wujubu ada'il amanah ala ma'manitumin. Wajibnya melaksanakan amanah atas orang yang dibebankan padanya amanah. Baik itu amanah dalam masalah membayar hutang, karena kan bayar hutang juga amanah. Amanah kalau antum dititipi barang untuk dijaga baik-baik sama antum, amanah. Demikian pula amanah berupa kedudukan, apalagi itu, Pak. Antum ditunjuk sebagai ketua DKM, antum ditunjuk sebagai seksi dakwah, antum ditunjuk sebagai bendahara atau sekretaris, itu kan amanah. Semua amanah itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Aminah, faedah selanjutnya, annahu law tafallatal ainu biyadil amin fa innahu la dhamana alaihi ma lam yata'adda au yufarrid. Kalau ternyata orang yang dititipkan barang, misalnya antum nitip barang sama teman, dan teman antum ini orangnya amanah banget, Pak. Tidak pernah menyia-nyiakan barang titipan. Tapi qadarullah misalnya barangnya hilang, padahal dia sudah berusaha untuk menyimpannya baik-baik. Hilang, dicuri orang, dan yang lain. Apakah dia wajib mengganti? Wajib ganti nggak? Hah? Kata beliau, la dhamana alaihi. Tidak ada kewajiban mengganti. Malamnya ta'adda, selama dia tidak melampaui batas, au yufarrid, atau meremehkan. Artinya, kalau orang tersebut dititipi, dan dia sudah berusaha melaksanakan amanah sebaik mungkin, dia sudah simpan di tempat yang paling aman dan yang lainnya, ternyata qadarullah kecurian, maka orang yang dititipi ini, Pak, tidak ada kewajiban mengganti. Beda dengan orang yang ketika dititipi dia simpan sembarangan, Pak, sehingga mengakibatkan barangnya hilang. Hilangnya barang itu akibat keteledoran dia, maka pada waktu itu dia wajib ganti. Ya. Mana dalilnya? Itu firman Allah, fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Hendaklah orang yang diberikan beban amanah melaksanakan amanah itu. Sammaha Allah subhanahu wa ta'ala amanah.
Sini Allah menamainya sebagai apa? Amanah. Wal amin yaduhu ghairu muta'addiyah. Sedangkan orang yang amanah pada asalnya dia tidak teledor. Ya. Fala yadman illa idza hasala ta'adin aw tafrid. Maka dia tidak mengganti saat terjadi kehilangan kecuali kalau itu kesalahan dari dia sendiri. Orang yang dititipi tersebut. Iya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, annahu yajibu ala hadha alladhi tumina alla yaktarra bi thiqatin nasibih ayufarriqa fima yajibu alaihi min ada'il amanah. Kewajiban orang yang dibebani amanah jangan tertipu dengan kepercayaan manusia kepada dirinya. Ya, karena orang-orang percaya sama dirinya, kemudian dia apa? Ya, tertipu, akibatnya lalu dia melakukan seenak-enaknya, Pak, sewenang-wenang. Akhirnya dia teledor dalam melaksanakan amanah. Maka tidak boleh. Ana dalilnya itu firman Allah, "Al yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah." Hendaklah orang yang diberikan beban amanah itu bertakwa kepada Allah Rabb-Nya. Iya. Fihi faidah. Ketika Allah mengatakan wal yattaqillaha rabbah, bertakwalah kepada Allah Rabb-Nya. Di sini ada faidah. Wa hiya annal insan fi hadhil maqamat yanzuru ila maqamir rububiyyah kama yanzuru ila maqamil uluhiyyah. Itu seorang insan dalam keadaan seperti ini hendaklah melihat kepada maqam rububiyahnya Allah sebagaimana melihat kepada maqam uluhiyahnya Allah. Allah mengatakan begitu, wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-Nya. Kata Allah berasal dari kata apa? Uluhiyah. Dan Rabb menunjukkan kepada apa? Rububiyah. Sini Allah menggabungkan antara uluhiyah dengan apa? Rububiyah. Ya. Apa faedahnya ya akal Islam? Wa binadharihi ila maqamil uluhiyah yaf'alu hadza ta'abbudan lillahi subhanahu. Maka melihat dari sisi uluhiyah, berarti dia ketika menjaga amanah itu hendaklah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini maqam uluhiyah. Ya. Wa binadharihi ila maqamir rububiyah yahdhar al-mukhalafah. Dan ketika ia melihat kepada maqam rububiyahnya Allah, di situ ia waspada jangan sampai tidak amanah. Karena Allah mampu untuk mengadab dirinya. Allah tahu apa yang ia lakukan. Iya. Wala budda an yaqrinal insan baina maqamil uluhiyah wa maqamir rububiyah. Seorang insan hendaklah, ya setiap insan itu menggabungkan dua maqam ini, Pak. Maqam uluhiyah dan maqam apa? Rububiyah. Iya. Faedah selanjutnya, faedah yang ke-9 kata beliau. Isbatu ma dalla alaihi hadanil isman wa huma Allah war Rabb. Penetapan makna yang ditunjukkan oleh dua nama ini. Nama yang pertama Allah dan nama yang kedua Rabb. Maka nama Allah isbatul uluhiyah, menetapkan uluhiyahnya Allah. Dan nama Rabb isbatul rububiyah, menetapkan rububiyahnya Allah. Apa bedanya sih Pak? Rububiyah dengan uluhiyah?
Rububiyah itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti mematikan, menghidupkan, memberikan manfaat, menolak mudarat, ya, menurunkan adab, menyelamatkan seorang hamba dari adab, ya, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menciptakan, itu namanya rububiyah. Rububiyah itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan siapa? Allah. Kalau uluhiyah apa? Uluhiyah itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang sifatnya ibadah. Kita sholat sebagai ibadah kita kepada Allah. Karena Allah adalah ilah, satu-satunya yang kita ibadahi. Ya. Jadi, kata beliau, hendaknya kita kumpulkan ini dua, maqam uluhiyah dengan maqam apa? Rububiyah. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, tahrimu kitmani syahadah. Haramnya menyembunyikan persaksian. Artinya kalau antum diminta sebagai saksi, dan memang antum berhak untuk menjadi saksi karena antum memang menjadi saksi pada waktu itu ya, persaksian. Contoh misalnya, ya, terjadi hutang piutang, si A hutang sama si B minta saksi, ya, Anda minta dua saksi laki-laki supaya kamu nanti tidak memungkiri hutang. Oke, baik. Kemudian ada dua saksi yang adil. Maka saksi-saksi ini, Pak, tidak boleh menyembunyikan apa? Persaksian. Haram hukumnya ya akhal Islam. Karena terkadang ya, ternyata saksinya ini teman akrabnya orang yang berhutang. Karena dia teman akrab, akhirnya apa? Ngebela. Atau saksi ini musuhan sama orang yang ngutangin. Karena dia benci sama orang yang ngutangin, akhirnya menyebabkan dia tidak amanah. Dia malah menyembunyikan apa? Persaksian. Yang seperti ini hati-hati saudaraku, ya. Aminah faedah selanjutnya, anakat masyahadati minal kabair. Bahwa menyembunyikan persaksian itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena liwujudil uqubatil khasati biha. Karena Allah menyebutkan sanksinya, Pak. Ini para ulama memberikan kaidah, Pak. Apa tanda suatu dosa itu dosa besar? Di antara tanda dosa itu disebut dosa besar, itu disebutkan sanksinya oleh Allah langsung. Di antara tanda bahwa dosa tersebut dosa apa? Besar. Bedanya dengan dosa kecil itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah, tapi Allah tidak menyebutkan sanksinya apa. Kalau dosa besar, yang menunjukkan itu dosa besar banyak. Kadang pelakunya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Ya. Atau misalnya Allah mengatakan Allah murka kepadanya. Itu menunjukkan bahwa itu termasuk dosa apa? Besar. Mana sanksinya? Di situ Allah mengatakan, "Wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh." Siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya hatinya telah berdosa. Di situ Allah memberikan ancamannya, Pak. Sanksinya. Berarti itu menunjukkan bahwa ini termasuk dosa apa? Besar, bukan dosa kecil. Ya. Juga tidak baik, Pak, mempertanyakan kepada seorang ustadz ini dosa besar apa dosa kecil. Itu bukan kebiasaan salafus saleh. Nggak pernah ada para sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ini dosa besar apa dosa kecil. Para sahabat itu kalau tahu ini dilarang, ya udah tinggalin. Ya.
Kayak kita, terkadang ada yang WA ke saya, Ustaz, pacaran tuh dosa besar apa dosa kecil ya? Saya bilang, apa maksud antum nanya ini? Perlu para sahabat nggak pernah bertanya seperti itu ya. Selama itu dilarang, tinggalkan udah. Ya. Waminha faidah selanjutnya yang ke-12. Yadhamu katmi syahadah. Menyembunyikan persaksian itu besar di mata Allah. Li'annahu adhafa al-ithma fiha ila al-qalb. Karena di sini Allah menyandarkan dosa kepada hati. Wa idza athimal qalbu athimatil jawarih. Sebab apabila hati sudah berdosa, otomatis anggota tubuh pun akan berdosa. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam min fawaidil ayah. Umumu ilmillah subhanahu wa ta'ala bikulli ma na'mal. Wa ilmu Allah ya, mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun amalan ya akhul Islam yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun. Berarti akhul Islam ya, kewajiban kita untuk takut. Kalau kita tahu Allah tahu perbuatan kita, walaupun kita sendirian, maka orang yang yakin bahwa Allah mengetahui dirinya, Pak, walaupun sendirian dia nggak berani, Pak. Orang yang berani berbuat maksiat saat sendirian itu, Pak, menunjukkan kepada apa, Pak? Tipisnya keyakinan bahwa Allah melihat dia. Walaupun dia yakin, kamu tahu kan Allah melihat kamu? Saya tahu, saya yakin. Tapi keyakinannya lemah, dikalahkan oleh apa? Syahwatnya. Yang mengerikan ya akhul Islam. Perkara ini yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. Tahdhiru minal mukhalafah. Hendaklah kita waspada dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaunillahi ta'ala aliman bima na'mal, karena Allah tahu perbuatan kita. Allah tahu apa yang kita amalkan, Allah tahu. Berarti kita harus waspada. Dan sampai kita menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 284. Allah Ta'ala berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian, atau kalian menyembunyikan apa yang ada pada diri kalian, Allah pasti hisab kalian dengan itu semua. Maka Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini, Pak, Allah turunkan para sahabat menjadi susah. Kenapa? Karena bayangkan Allah mengatakan semua yang kalian perlihatkan atau kalian sembunyikan, bahkan yang kalian sembunyikan di hati kalian pun, Allah pasti hisab. Berat banget ini. Iya. Makanya ketika Allah turunkan ayat ini, ishtadda dzalika 'ala sahabah. Para sahabat merasa berat sekali. Atau Rasulullah SAW, mereka pun datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma baraku 'ala raqab. Lalu mereka pun berdiri di atas lutut-lutut mereka.
Faqalu ay Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq as-salah was-siyam wal-jihad was-sadaqah. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami dibebani dengan amal-amal yang kami mampu lakukan. Salat, puasa, berjihad, bersedekah, kami mampu ya Rasulullah. Faqad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Dan telah diturunkan kepada engkau ayat ini, dan kami tidak mampu melaksanakan ayat ini, wahai Rasul. Kalau sholat kami mampu, puasa kami mampu, sedekah kami mampu, jihad kami mampu. Tapi untuk ayat ini kami nggak mampu, wahai Rasul. Iya. Maka Rasulullah mendengar itu bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang diucapkan oleh ahli kitab sebelum kalian yang mengatakan kami mendengar tapi kami maksiat? Al-qulu sami'na wa ata'na. Ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami memohon ampunan kepada engkau ya Allah. Dan kepada engkau kami akan kembali ya Allah. Mendengar itu para sahabat pun berkata apa Pak? Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mendengar, kami taat, dan kami memohon ampunan kepada engkau ya Allah. Dan kami semua akan kembali kepada engkau. Falamma qtara'ahal qaum dhallat biha alsinatu. Ketika para sahabat mengucapkan itu, lisan-lisan mereka keluh. Tak lagi bisa berbicara apa-apa. Ya. Maka tiba-tiba Allah pun turunkan ayat yang selanjutnya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu para sahabat langsung gembira. Ya. Gembira sekali dengan ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Masya Allah. Lihat betapa fakihnya para sahabatnya. Iya. Tapi ya akhal Islam, ya, kita ambil faidah dari ayat ini. Umumu mulkillahi subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan Allah itu umum untuk seluruh makhluk. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Dan Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Yang kita miliki pun milik Allah. Rumah, mobil, harta, benda, milik Allah. Allah yang ngasih kepada kita. Iya. Maka semua yang ada di langit, arasnya yang besar, kursinya Allah yang meluasi langit dan bumi. Ya, para malaikat-malaikat yang luar biasa. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak akhul Islam, apa konsekuensi bahwa kita merasa milik Allah? Kalau kita yakin bahwa kita milik Allah, Pak, berarti konsekuensinya apa dong? Konsekuensinya kita menuruti kemauan pemilik kita. Sudah, kita ridho dengan semua ketentuan-ketentuan takdir-takdir Allah kepada kita. Karena Allah pemilik kita. Bedanya dengan manusia, kalau manusia memiliki sesuatu semena-mena terkadang. Antum punya mobil antum terkadang semena-mena. Ya, mobilnya diceperin lah,
diapain lah, dan yang lain-lain, terserah dah. Sedangkan Allah tidak akan semena-mena kepada makhluk yang Allah miliki. Allah tidak pernah menzalimi. Allah adil. Ya. Dari itulah kita yakin kita milik Allah. Berarti kewajiban kita apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan, aku ridho Allah sebagai Rabbku, pemilikku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabiku, maka dia wajib masuk surga. Ya. Insyaallah akhal Islam. Faedah yang kedua, anna Allah azza wa jalla huwal qa'im ala hadhis samawati wal ard. Yudabbiruha kaifa yasha. Li'annaha mulkuhu. Bahwa Allah lah yang mengurus langit dan bumi, dan Allah yang mengatur semuanya dengan sesuai kehendak Allah. Karena itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi, ya, semua ini milik Allah. Langit yang begitu luas milik Allah. Dan pasti Allah punya aturan-aturan untuk langit dan bumi. Ya. Pohon yang Allah ciptakan ada aturannya nggak, Pak? Pohon itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tentukan untuk pohon. Ya. Demikian pula bebatuan, hewan-hewan, dan yang lainnya. Allah telah tentukan untuk setiap hewan makanannya masing-masing. Ya, ada yang karnivora, yang makanannya cuma daging doang. Ada lagi yang makanannya cuma tumbuh-tumbuhan. Ada lagi yang sifatnya apa? Makanan semuanya kayak manusia. Yang dimakan, tumbuhan dimakan. Ya, bahkan mungkin batu pun dimakan. Ada nggak orang yang makan batu? Ada. Allah sudah tentukan makanan mereka masing-masing. Ikan-ikan yang ada di lautan, kalau Allah tentukan semuanya, ada aturan yang sudah harus. Kalau mereka tidak mengikuti aturan-aturan itu, yang berakibat apa, Pak? Hancurnya mereka. Akibat tidak mau mengikuti aturan. Langit, apa matahari, ada aturannya. Dia harus ya sesuai dengan edarannya. Ya, di waktu pagi muncul, dia terbit, di waktu sore terbenam, dia terus dia ngikutin aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bintang-bintang pun mengikuti aturan penciptanya. Bayangkan kalau bintang itu tidak mau taat kepada penciptanya, kiamat. Demikian pula manusia. Manusia pun ada aturan-aturan yang telah Allah tentukan untuk kita sebagai manusia. Kalau kita tidak mengikuti aturan, pasti rusak diri kita. Rusak bumi ini. Ya. Sudah masuk Isya sepertinya. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.